Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gian Mardika Budi dari 1146. Di sini saya akan mempraktekkan ceramah dengan topik pandemi COVID-19. Hingga saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, di mana kita dianjurkan untuk tetap di rumah, menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 itu merupakan peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia, di mana COVID-19 itu merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 19. Wabah COVID-19 itu pertama kali terdeteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO itu pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 11 Oktober 2020 itu tercatat lebih dari 37,4 juta orang kasus itu telah dilaporkan oleh lebih dari 210 negara di dunia dan mengakibatkan lebih dari 1,08 juta jiwa meninggal dunia. COVID-19 ini menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan atau biasanya disebut dengan droplet yang dihasilkan ketika kita batuk atau bersin ya. Selama ini virus itu dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala itu biasanya sekitar 5 hari, tapi dapat berkisar antara 2 hari sampai 14 hari. Gejala umum ketika kita terkena COVID-19 itu biasanya yaitu ada demam, batuk, dan sesak napas. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Tapi hingga saat ini sudah banyak negara yang bondong-bondong untuk membuat vaksin COVID-19, dan di negara kita sendiri Indonesia sudah melaksanakan uji klinis COVID-19, di mana langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan itu diantaranya kita senantiasa mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, dan menjaga jarak antara satu sama dengan yang lain, serta kita memantau dan mengisolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi, dan jangan sampai kita mengucilkan mereka yang terinfeksi virus corona di sekitar kita, karena setiap orang tidak ingin dirinya terkena COVID-19. Dan upaya untuk pencegahan penyebaran virus corona itu sendiri yaitu termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam di daerah-daerah, dan penundaan dan pembatalan acara-acara yang mengakibatkan kerumunan, serta penutupan fasilitas umum atau publik, di mana di negara sekarang ini banyak melakukan penutupan perbatasan atau pembatasan penumpang yang keluar masuk bandara maupun stasiun-stasiun, yang dimana COVID-19 ini juga berdampak pada sekolah dan universitas di seluruh dunia itu telah ditutup, baik secara nasional ataupun lokal, di 124 negara dan mengaruhi lebih dari 1,2 miliar siswa. Dan di Indonesia sendiri pun juga melaksanakan pembelajaran jarak jauh, di mana sampai sekarang pun belum terlalu optimal, tapi kita semua harus tetap semangat karena belajar dimanapun walaupun tak semangat itu sama saja. Dan pandemi ini telah mengakibatkan gangguan sosial ekonomi global, terutama di Indonesia sendiri, terutamanya aspek ekonomi. Indonesia sangat terpukul karena COVID-19. Contohnya saja di kuartal kedua
2020 laju perekonomian Indonesia itu terkoreksi 5,34% ya, minus. Dan juga banyak warga Indonesia juga yang terkena PHK dan mulai meningkatnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, agar pandemi ini cepat berlalu, di mana kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, maka dari itu kita harus bisa menjaga diri untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan sampai kita menularkan orang lain, dan jangan sampai orang lain menularkan ke kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.